Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini insyaallah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Hadir rahimakumullah, berkat anugerah Allah kita bisa menikmati berbagai macam makanan dan minuman. Namun perlu diingat, hanya perkara-perkara yang halal dan baik saja yang Allah perkenankan. Makanan dan minuman ataupun pakaian ataupun harta yang kita gunakan, itu yang harus ada melekat di dalam diri kita. Karena jelas dalam satu firman-Nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai semua kalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah semua yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah, secara halal dan berdampak baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagimu. Maka hadir rahimakumullah, di dalam hukum Islam jelas Nabi mengatakan al halalul bayyin wal haramul bayyin, bahwa yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya ada syubhat, hal yang belum mempunyai hukum tetap ataupun meragukan. Hal-hal yang halal misalnya seperti tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, hewan ternak, air yang segar yang mengalir dari sumur dan sungai dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang halal. Dan yang haram pun sebenarnya sama konteksnya. Tetapi kemudian ada yang namanya halal atau haram itu karena dua hal. Pertama karena dzati. Dzati ini artinya bahwa kehalalan dan keharaman suatu benda, makanan, minum dan sebagainya, itu sudah ditentukan oleh nas Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang kedua disebabkan karena aridhi. Aridhi ini artinya bahwa kehalalan ataupun keharaman suatu benda ini disebabkan cara memperolehnya, cara mengolahnya, cara mendapatkannya. Maka supaya kita terhindar dari hal-hal yang haram, kita harus rajin belajar, rajin membaca buku, rajin membaca kitab, rajin ikuti kajian-kajian. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus pada hal yang haram. Bahkan yang hal syubhat saja
Rasulullah mengingatkan pada kita, jangan kamu lakukan yang syubhat. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang sudah berani melakukan hal yang syubhat, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam keharaman. Contoh misalnya, kita di satu pekerjaan atau di kantor, tiba-tiba kita mendapatkan panggilan dari bagian keuangan. Kemudian kita diperintahkan untuk tanda tangan. Pak, silakan tanda tangan. Hari ini ada rezeki buat Bapak. Tapi kemudian kita belum tahu ini pekerjaan apa yang saya lakukan atau prestasi apa yang saya hasilkan sehingga saya harus mendapatkan uang tambahan ini. Maka ketika kita berhadapan dengan hal seperti ini hal yang masih meragukan untuk kita, karena sumbernya kita nggak tahu. Jadi kalau kita ingin melihat halal dan haram, bagaimana? Mudah. Sumbernya dari mana? Kalau makan minuman, bahannya apa? Cara mengolahnya bagaimana? Kalau yang sifatnya hari ini, bagaimana kita cara mendapatkannya? Karena hal yang halal pun itu bisa menjadi haram ketika kita dapatkan dengan cara mencuri, korupsi, memalak, menjambret, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, kata Allah. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas. Jadi setiap hal baik, setiap yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita, maka Allah akan berikan kebaikan pula. Tetapi setiap hal yang berdosa, hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, maka Allah pun akan memberikan balasan keburukan pada diri kita. Naudzubillahi min dzalik. Kita sedih hadirin rahimakumullah, bagaimana akhir-akhir ini misalnya Kejaksaan Agung menemukan pundi-pundi uang yang sedemikian besarnya dan banyaknya, viral di mana-mana, triliunan ditemukan. Ternyata itu adalah hasil dari korupsi. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, sadari 1 rupiah saja, kalau itu bukan hak kita, hisabnya akan sangat lama. Rasulullah dalam sebuah perangan, ada seorang sahabat yang membawa bendera perang, panji-panji perang, selalu berada di dekat Rasulullah. Kemudian suatu hari sahabat ini gugur. Semua sahabat sudah menyatakan, wah ini ahli surga, karena dia selalu berada di dalam peperangan dan dia membawa bendera. Tapi kemudian ketika diperiksa, di dalam sabuknya ini ada 1 dirham, hanya 1 dirham, 1 keping dirham. Kemudian Nabi mengatakan, inilah yang akan membuat lama hisabnya nanti, hanya 1 dirham. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana yang kalau misalnya kita bangga dengan kita berhasil misalnya menggolkan proyek-proyek yang sifatnya kemudian itu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama. Kita bangga, kita bisa busung dada misalnya, kita pamerkan pada anak istri kita, pada teman-teman kita. Naudzubillahi min dzalik. Nabi mengatakan, kullu ummati mu'affan, setiap umatku itu diampuni, dimaafkan dosa-dosanya, illa mujahirin, kecuali kelompok-kelompok yang disebut dengan mujahirin. Siapa ini mujahirin? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang bangga berbuat dosa dan maksiat. Mereka orang-orang yang bangga dengan perbuatan salahnya. Dalam hadis katakan, padahal mereka pada malam hari mereka berbuat maksiat, Allah sudah tutup aib mereka pada malam hari. Tapi ternyata pada pagi hari mereka bangun lagi. Bukannya mereka menutup aibnya dengan istighfar, tapi mereka menceritakan aib yang telah Allah tutup ini, dosa yang telah mereka lakukan ini pada teman-teman mereka, pada orang lain, pada koleganya, supaya dia dilihat hebat. Padahal ini adalah satu bentuk kesalahan, satu dosa. Maka kelompok-kelompok mujahir inilah yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, hidup kita ini hanya sejengkal. Hidup kita ini di dunia hanya 1,5 jam kalau dihitung dengan perbandingan waktu akhirat. Karena Allah mengatakan 1000 tahun dalam hitungan kalian itu sama dengan 1 hari dalam hitungan akhirat.
Artinya 1000 tahun kita hidup, di akhirat hanya baru 1 hari. Sementara dikatakan akhirat itu adalah abadan-abadan, selama-lamanya. Lalu mau berapa lama kemudian kita harus mondok di neraka? Naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang dicuci otak adalah generasi-generasi muda kita. Sudahlah, gak usah peduli, dosa itu nanti kita paling juga dicuci di neraka. Setelah itu diangkat lagi kita dari neraka ke surga. Ini adalah ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Sampaikan pada anak-anak kita, nah kamu tahu perbandingan dunia dan akhirat. 1000 tahun dalam hitunganmu itu sama dengan 1 hari dalam hitungan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah, ada 4 hal yang tentunya harus kita sikapi apabila kita memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuh kita. Yang pertama, bahwa energi tubuh yang lahir dari perkara yang tidak halal cenderung mendorong kepada kemaksiatan. Sahabat Sahal radhiyallahu anhu mengatakan, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am abah, bahwa siapa saja yang makan makanan yang haram, maka sudah secara otomatis bermaksiatlah anggota tubuhnya. Kemudian terhalangnya doa dan tertolaknya amal-amal. Rasulullah suatu hari melihat ada seorang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian dia minta doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana mungkin doanya dikabulkan sementara makannya dari cara dan barang yang haram, minumnya adalah minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, maka doanya pasti tertolak. Maka hadirin rahimakumullah, hindari hal-hal yang haram sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Meskipun kemudian kita tidak juga harus sangat hati-hati sekali, tidak juga seperti itu, karena yang berlebihan pun itu tidak baik. Kita bisa melihat, karena sudah jelas, kalau memang kita sadar tahu bahwa yang kita lakukan caranya dan cara yang salah, merugikan orang lain, menyebabkan kerugian orang lain, maka sudah pasti itu sesuatu yang salah. Dan sesuatu yang salah jangan dilakukan. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara yang baik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan etika, sesuai dengan syariat, ketika kita mendapatkan, maka itu bonus. Kita berkah dengan usaha yang kita lakukan dan pahala mengalir dari Allah. Yang ketiga, sulitnya menerima ilmu Allah. Hadirin rahimakumullah, Syafi'i pernah mengeluh pada gurunya Imam Waqi. Dia mengatakan, aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi. Beliau menyarankan kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau berkata, ketahuilah ilmu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ancaman bagi orang-orang atau kita yang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi memasukkan barang haram dalam diri kita, maka ancamannya adalah api neraka. Bahkan Rasulullah dalam suatu hadis menyatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam tubuhnya sesuatu yang haram, maka salatnya tertolak selama 40 hari. Lalu bagaimana kita misalnya salat terus, itu dianggap sebagai bentuk tobatnya. Maka setelah 40 hari harus saya sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang haram. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang sahabat yang sangat hati-hati dalam masalah makan dan minuman. Suatu hari dia dikisahkan dibawakan makanan oleh pelayannya. Beliau pun kemudian menyantapnya tanpa bertanya. Lantas justru si pelayannya ini bertanya, "Tuan, apakah engkau tahu makanan itu?" Beliau balik bertanya, "Memangnya itu makanan dari mana?" Dijawab sama si pelayan, "Pada zaman jahiliyah aku biasa meramal seseorang. Aku sendiri tak mumpuni soal ramalan, sehingga aku sering mengelabui orang-orang yang minta aku ramal. Saat itu pun orang-orang tersebut datang dan menemuiku serta memberikan makanan itu kepadaku. Dan makanan itu pula yang aku bawakan kepadamu sekarang." Sontak hadirin rahimakumullah mendengar demikian, kemudian Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke mulutnya, kemudian memuntahkan semua apa yang sudah masuk ke dalam perutnya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi dengan 4 hal tersebut kita harus lebih hati-hati. Bagaimanapun juga kita yakin bahwa rezeki itu adalah datangnya dari Allah SWT. Yakinlah dengan ikhtiar, dengan usaha, pasti Allah akan memberikan hasil yang kita inginkan.
Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Rahman terhadap seluruh makhluk, semua makhluk, mau dia beriman ataupun tidak, Allah pasti Rahman kepada mereka. Tapi Rahim ini, yang Allah sayang ini khusus bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian taat dan tunduk patuh terhadap Allah, mengikuti syariatnya, dan senantiasa menjaga sesuatu yang halal untuk dirinya dan menjauhi sesuatu yang haram untuk dirinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang haram dan senantiasa kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna sujudana wa ruku'ana wa salatana wa qiyamana wa siyamana wa ta'budana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa tahlilana wa tammim taqsir wa taqabbal hajatana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrari aziz ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.